4646. Sarang 10.000 naga yang dulunya penuh kekerasan tiba-tiba menjadi sunyi, dan suhu seluruh dunia turun dengan cepat pada saat ini, bahkan para prajurit Dragon Blood pun merasakan kelainan tersebut. Yue Zifeng tiba-tiba membuka matanya, rambut panjangnya bergerak tanpa angin, dan bayangan naga putih mengelilinginya, seperti berkah dari naga surgawi, membuatnya tampak suci dan khusyuk. Saya berjalan melewati tumpukan mayat dan lautan darah, dan melintasi belenggu langit dan bumi. Dari yang fana hingga abadi, tidak ada yang bisa menghentikan kemajuan saya. Dari lemah menjadi kuat, tidak ada yang bisa menghalangi jalanku. Naik turun di dunia manusia, berjuang untuk menyeberangi lautan penderitaan, di 9 langit dan 10 bumi, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan saya, lantunkan nama saya dengan lantang. Yue Zifeng melafalkan dengan suara rendah, kata demi kata, bergema di seluruh dunia, seperti bisikan dewa, atau bisikan iblis, pedang panjang di tangannya bergetar terus-menerus, dan kemauannya yang kuat membuat seluruh sarang 10.000 naga bergetar. Memecah ombak, Yue Zifeng berteriak, dan nadanya berubah dari rendah ke tinggi. Pada saat yang sama, dia mendengar raungan naga, pedang panjang terhunus, dan energi pedang tajam menebas galaksi, langsung menuju ke ahli dari klan kekaisaran. Prajurit Dragon Blood yang mengepung ahli klan kekaisaran segera menghindarinya, dan pedang ini langsung mengarah ke arah ahli klan kekaisaran. Menghadapi pedang ini, ahli dari klan kekaisaran tidak menghindar atau mundur, tetapi dia meninjunya. Tinjunya bertabrakan dengan energi pedang, dan dengan ledakan keras, energi pedang meledak. Saat energi pedang meledak, Yue Zifeng menyemburkan seteguk darah, dan jatuh. Kakak. Namun, pemandangan mengerikan muncul, ahli dari klan kekaisaran menghancurkan energi pedang Yue Zifeng dengan satu pukulan. Seluruh lengannya retak dan kemudian meledak. Ahli dari klan kekaisaran tiba-tiba menengadah ke langit dan meraung, dan auman naga yang keras langsung menutupi seluruh sarang 10.000 naga. Semua prajurit Dragon Blood yang mendengar auman naga membeku, lalu kehilangan kesadaran, jatuh ke lahar satu demi satu seperti pangsit. Jiwa naga yang telah mengaum sebelumnya semuanya terdiam seketika, kecuali Long Chen dan ahli dari klan kekaisaran, semua orang tidak sadarkan diri. Long Chen memandang ahli dari klan kekaisaran, dan ahli dari klan kekaisaran juga melihat ke arah Long Chen, tak satu pun dari mereka berbicara, hanya saling memandang dengan tenang. Terima kasih senior. Tidak tahu berapa lama sebelum Long Chen berbicara kepada ahli dari klan kekaisaran, dengan rasa hormat di wajahnya. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu mendapatkan semua ini sendiri. Aku hanya bertindak sesuai aturan, ahli dari klan kekaisaran menggelengkan kepalanya dan berkata. Aku sangat terkejut. Kenapa kamu tidak marah dan menyerah saat aku menggunakan kekuatan yang melebihi tingkat kultivasimu? Tidakkah menurutmu ini tidak adil? Keadilan. Bagaimana bisa ada begitu banyak keadilan di dunia ini? Sejak saya memasuki dunia kultivasi, saya selalu bertarung atau sedang dalam perjalanan untuk bertarung. Musuhku tidak pernah memberiku keadilan, dan aku tidak pernah mengeluh karena ketidakadilan. Selain itu, meskipun senior telah menggunakan kekuatan yang lebih tinggi, saya yakin karena harga diri Anda tidak akan menggunakan kekuatan yang lebih kuat dari alam World King untuk menghadapiku. Kata Long Chen. Apa yang membuatmu begitu yakin? Ahli dari klan kekaisaran berkata dengan sedikit terkejut. Tentu saja, aku percaya pada fisiku, dan aku lebih percaya pada intuisiku, Long Chen mengangguk. Ahli dari klan kekaisaran terdiam sejenak, dan senyuman muncul di wajahnya, ada sedikit ejekan pada diri sendiri dalam senyuman ini. Apakah kamu sengaja memukul wajahku? Ini menunjukkan bahwa penglihatanku jauh lebih rendah darimu. Meskipun saya menggunakan kekuatan yang lebih kuat, seperti yang Anda katakan, kekuatan yang saya gunakan tidak melebihi kekuatan yang saya kendalikan di alam World King. Karena saya tidak lagi memiliki tubuh fisik dan jiwa naga saya tidak lengkap, saya harus menggunakan lebih banyak kekuatan darah naga untuk menutupi kekurangan saya. Petik 2. Long Chen mengangguk dan menghela nafas. Dari para senior, saya melihat kejayaan zaman kuno, dan bahkan puncak gunung es dari para jenius yang tak tertandingi di zaman kuno. Long Chen sendiri adalah seorang jenius yang tak tertandingi, tidak banyak orang di dunia ini yang bisa dia kagumi, dan orang di depannya memang salah satunya. Sayangnya, seperti yang dia katakan, karena tidak memiliki tubuh fisik, jiwa naganya juga tidak lengkap, banyak kekuatan magisnya yang tidak ditampilkan, melainkan disimulasikan. Dengan cara ini, kekuatan magisnya hanya akan memiliki bentuknya sendiri tetapi tidak memiliki roh, dan kekuatannya secara alami akan sangat berkurang. Di alam yang sama, dia tidak bisa membantu Long Chen, tapi dia tidak yakin, jadi dia meningkatkan kekuatan ki dan darah untuk menutupi kekurangan tubuh dan jiwanya. Tapi dengan cara ini, kemenangannya agak terlalu lemah, jadi di kemudian hari, itu menjadi membosankan bagi Long Chen dan para ahli dari klan kekaisaran. Sekarang semua orang di Dragon Blood Legion terbaring di atas lava,
pancaran cahaya ilahi mengalir di tubuh mereka, dan setetes darah mengembun di alis mereka. Itu adalah darah sisik kaisar, dan itu adalah hadiah yang diterima oleh para prajurit Dragon Blood. Mereka diakui oleh ahli klan kekaisaran, jadi Long Chen sangat berterima kasih kepada ahli dari klan kekaisaran ini. Meskipun Long Chen tahu bahwa para ahli klan kekaisaran merasa muak dengan mereka dari lubuk hati mereka, dia tetap memberi mereka esensi darah skala kaisar yang paling berharga pada akhirnya. Aku malu karena melakukan kesalahan kali ini. Kamu dan temanmu membuatku melihat ras manusia yang berbeda. Sayang sekali saya tidak bisa benar-benar bersaing dengan Anda di ranah yang sama, dan penyesalan ini mungkin tidak akan pernah bisa ditebus. Petik 2. Ahli dari klan kekaisaran memandang Long Chen, menghela nafas dan melanjutkan. Sejujurnya, aku sedikit iri padamu sebelumnya. Kualifikasi apa yang dimiliki umat manusia untuk memenangkan hati Kaisar Naga? Sekarang aku mengerti bahwa kecemburuanlah yang membutakanku dan menghalangiku untuk melihat sisi cemerlangmu. Petik 2. Long Chen terdiam. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Pria super kuat dari klan kekaisaran ini sebenarnya mengakui bahwa dia cemburu. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang berpikiran luas. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda, kata ahli dari klan kekaisaran. Senior, tolong bicara, kata Long Chen cepat. Kamu jelas telah dipaksa ke dalam situasi putus asa olehku, tapi kenapa kamu tidak menggunakan seluruh kekuatanmu dan menggunakan senjata? Aku bisa melihat bahwa kekuatanmu lebih cocok dengan menggunakan senjata, kata ahli klan kekaisaran. Long Chen tersenyum pahit dan berkata, bukannya saya tidak ingin menggunakan senjata, hanya saja saya belum memiliki senjata apapun. Faktanya, Long Chen bertempur sengit dengan ahli klan kekaisaran, dan dia selalu dirugikan. Lagi pula, dia bukan anggota klan naga. Dia tidak memiliki cakar yang tajam, tidak memiliki ekor naga, dan tidak memiliki tanduk naga seperti ahli klan naga, dan dia terlalu menderita. Ahli dari klan kekaisaran tertegun sejenak, lalu melihat ke langit dan tertawa. Jadi begitu, itu saja, sayang sekali, sayang sekali. Senior, apa yang disayangkan? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Semuanya sudah pasti. Jika aku tidak sengaja menghentikanmu, mungkin kita masih bisa bertarung bebas. Sekarang, aku telah membubarkan darah naga, jiwa naga akan segera padam, dan aku tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Apakah ini hukuman yang diberikan kepadaku oleh Kaisar Naga? Ahli dari klan kekaisaran menghela nafas, suaranya penuh penyesalan. Senior, Long Chen sama sekali tidak mengerti arti dari kata-kata ahli klan kekaisaran. Kakak, pada saat ini, sosok ahli dari klan kekaisaran tiba-tiba menghilang, dan sebuah portal muncul pada sisik leluhur yang tergantung di kehampaan. Long Chen tertegun dan datang ke pintu. Saat dia mendorong pintu hingga terbuka, pedang raksasa hitam setinggi langit muncul di depan Long Chen. Ketika dia melihat pedang hitam raksasa itu, kepala Long Chen berdengung dan seluruh tubuhnya jatuh ke dalam kondisi lesu. 4647. Bentuknya familiar, suasananya familiar, satu-satunya perbedaan adalah ia menjadi lebih jahat dan lebih ganas. Yang tidak disangka Long Chen adalah dia akan bertemu lagi dengan Dragon Bone Evil Moon di sini. Pada saat itu, mata Long Chen basah. Apakah itu kamu? Long Chen gemetar, suaranya tercekat oleh isak tangis. Kembali ke benua Tianwu, partner yang telah menemani Long Chen dalam pertumbuhannya dan mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan dalam pertempuran kehancuran dunia. Long Chen kehilangannya seperti jiwanya tersesat. Sekarang ketika muncul lagi, hati Long Chen sangat bersemangat sehingga tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, karena takut itu hanya mimpi. Lama tidak bertemu, kamu masih begitu penuh kasih sayang dan impulsif, tanpa pertumbuhan apapun. Pada saat ini, sebuah suara datang, dengan sedikit kelembutan dalam aura jahat. Ketika dia mendengar suara itu, Long Chen berteriak dengan penuh semangat. Evil Moon, itu benar-benar kamu belum mati. Apakah kamu bercanda? Aku, Dragon Bone Evil Moon, abadi, bagaimana aku bisa mati? Kata Evil Moon. Namun, aku bukan lagi Dragon Bone Evil Moon yang asli. Petik 2. Apa? Apakah kamu sudah dilahirkan kembali? Long Chen berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Long Chen sangat bersemangat sehingga dia sedikit tidak koheren. Tangan besar Long Chen mengelus pedang besar Dragon Bone Evil Moon. Bilahnya hitam seperti tinta dan dingin di tangannya. Aura pembunuh yang mengerikan membuat bulu-bulu di tubuh Long Chen berdiri dalam sekejap. Tubuh Dragon Bone Evil Moon mengandung keinginan yang menakutkan untuk menghancurkan dan membunuh. Untungnya, keinginan Long Chen cukup kuat, jika tidak, jiwanya akan mudah runtuh jika disentuh. Jantung Long Chen berdebar kencang. Dragon Bone Evil Moon memang bukan lagi Dragon Bone Evil Moon yang asli. Itu adalah senjata jahat yang tiada taraf. Selama pertempuran di benua Tianwu, tubuhku hancur dan keinginanku menghilang. Kupikir hidupku akan berakhir.
Tapi aku tidak menyangka bahwa aku akan memasuki Evil Moon ini, dan di Evil Moon ini, ada puluhan ribu jiwa naga seperti saya. Saya baru saja tiba, dan mereka mulai mengejar saya dengan gila-gilaan, tetapi saya menelan mereka semua, benar-benar mengendalikan Evil Moon ini, dan menjadi tuannya. Tanpa diduga, saya baru saja mengendalikannya dan kamu di sini, aku mendengar percakapan antara kamu dan pria itu, hei, bagaimana kalau itu tidak bisa dilakukan tanpa aku? Kata Dragonborn Evil Moon sambil tersenyum. Long Chen tersenyum. Meskipun nada suara Dragonborn Evil Moon sangat tenang, Long Chen tahu bahwa itu sengaja dibuat tetap tenang. Faktanya, hatinya sama bersemangatnya dengan Long Chen, tetapi harga dirinya tidak memungkinkannya untuk menunjukkannya. Ketika Long Chen melihat Dragonborn Evil Moon, dia sangat bersemangat, tapi sekarang dia sedikit tenang. Dia tiba-tiba mengerti bahwa alasan mengapa Dragonborn Evil Moon masih hidup harus dikaitkan dengan ahli klan naga misterius. Long Chen bisa datang ke sini dan bertemu Dragonborn Evil Moon, semua ini tampak seperti kebetulan, tapi sebenarnya semuanya sudah diatur. Pada saat ini, Long Chen sangat berterima kasih kepada ahli klan naga misterius. Tiba-tiba, Long Chen dan Dragonborn Evil Moon menutup mulut mereka. Setelah waktu yang tidak diketahui, mereka berdua tertawa pada saat yang sama. Tawa arogan dan mendominasi bergema di seluruh dunia, dan keduanya bersemangat dan penuh kebanggaan. Ayo, lepaskan segelnya untukku. Sudah waktunya nama Dragonborn Evil Moon menjadi mimpi buruk di dunia ini. Dragonborn Evil Moon terkekeh. Apakah kamu disegel lagi? Long Chen tertegun. Apa maksudmu? Segel ini tidak dimaksudkan untuk menyegelku, tapi untuk menyegel senjata ini, kata Dragonborn Evil Moon dengan sedikit ketidakpuasan. Saat itu, dia disegel oleh Kaisar Yunsang dan menjadi sasaran rasa malu dan hina yang besar. Sekarang, kata, lagi, di Long Chen tiba-tiba membawa kembali masa lalunya yang menyedihkan. Tergelincir lidah, terpeleset lidah, apa yang sebenarnya terjadi? Long Chen bertanya. Kamu tidak tahu apa-apa. Faktanya, di antara 9 langit dan 10 bumi, aku bukan satu-satunya yang bernama Evil Moon. Melalui menelan, aku mengetahui bahwa jiwa naga lain disebut Evil Moon seperti aku. Di sini, kita seperti dibesarkan oleh Gu. Mereka akan saling melahap dan akhirnya memilih Raja Gu untuk mengendalikan senjata ajaib ini. Kata Dragonborn Evil Moon. Apa yang terjadi? Lalu kenapa sama persis denganmu sebelumnya? Long Chen berkata dengan heran. Saya tidak tahu. Jiwa naga yang saya telan tidak memiliki ingatan akan hal ini. Sekarang saya adalah rajanya, tetapi saya tidak dapat mengendalikannya karena ada sepotong sisik naga yang menyegel senjata ilahi ini, itu belum diaktifkan. Saya percaya hanya Anda yang dapat mengangkat sisik naga dan mengangkat segel. Setelah Anda mengangkat segel, saya akan memiliki tubuh. Kata Dragonborn Evil Moon. Oke, tunggu aku. Long Chen menginjak kekosongan dan terbang ke atas. Namun, Dragonborn Evil Moon sekarang terlalu besar, seperti gunung yang tinggi, menjulang langsung ke langit. Long Chen terbang dalam waktu yang lama sebelum mencapai gagang pisaunya. Ketika dia terbang ke sini, Long Chen akhirnya melihat sisik naga besar tergantung di atas gagang pisaunya. Ketika dia melihat sisik naga, Long Chen langsung merasakan aura hubungan darah, yang merupakan rasa keintiman yang kuat. Senior, ketika dia melihat potongan sisik naga, suara kultivator klan naga misterius sepertinya bergema di benak Long Chen, dia tahu bahwa sisik naga ini miliknya. Long Chen melihat sisik berwarna merah darah dan sangat bersemangat. Meskipun dia dan ahli klan naga misterius tidak memiliki nama guru dan murid, mereka adalah guru dan murid yang sebenarnya. Terakhir kali, ahli klan naga membantunya menyelesaikan krisis dengan mengangkut kekuatan melalui udara. Setelah itu, tidak ada berita. Long Chen sangat merindukannya. Sekarang dia melihat skala terbalik ini, matanya merah karena kegembiraan. Ajaran dan kebaikan senior yang luar biasa tidak akan pernah dilupakan oleh Long Chen. Menghadapi sisik berwarna darah, Long Chen membungkuk hormat dan perlahan-lahan menekan tangan besarnya pada sisik berwarna darah. Boom! Dengan ledakan, daging dan darah di tubuh Long Chen meledak, dengan dampak yang sangat besar yang hampir menghancurkan seluruh tubuh Long Chen. Pada saat yang sama, auman naga yang keras bergema di seluruh dunia. Long Chen sudah bersiap, membiarkan kekuatan sisik naga menyerang tubuhnya, dan membiarkan jiwa naga yang kejam menyerang lautan kesadarannya tanpa terkendali. Ini adalah hadiah yang ditinggalkan oleh klan naga yang kuat, tetapi untuk mendapatkan hadiah ini, dia harus memiliki kekuatan untuk menahan ujian sisik naga. Darah Long Chen perlahan-lahan dipaksa keluar dari tubuh, dan darah baru disuntikkan ke tubuh Long Chen dari sisik naga. Darah di tubuh Long Chen adalah darah 10.000 naga, dan darah itu dipaksa keluar dari tubuhnya secara paksa oleh esensi darah di sisik naga. Tapi rune berbentuk naga di dalam darah naga tertinggal, rune berbentuk naga ini terbentuk ketika Long Chen berlatih teknik pemurnian tubuh Dewa Naga. Darah naga dalam skala terbalik seperti magma yang meletus,
membawa kekuatan penghancur. Jika darah naga dibiarkan mengalir ke dalam tubuh, bahkan Long Chen tidak akan mampu menahan kekuatan mengerikan ini. Tapi ketika darah naga yang kejam diintegrasikan ke dalam rune berbentuk naga, darah itu langsung menjadi lebih lembut dan mulai mengubah tubuh Long Chen, melahirkan daging dan darah baru. 3 hari kemudian, tubuh Long Chen ditutupi dengan sisik berwarna darah. Ketika dia membuka matanya lagi, pola naga berwarna darah muncul di matanya. Auranya menjadi mendominasi dan mulia, seperti seorang kaisar surgawi yang terlahir kembali dari nirwana, melihat ke bawah. Kakak-kakak, pada saat ini, sisik berwarna darah meledak, dan kemudian Dragon Bone Evil Moon di bawah kaki Long Chen bergetar hebat, aura jahat meluas dengan cepat, dan kekuatan kekerasan langsung meledakkan seluruh ruang. Boom! Fragmen ruang tak berujung beterbangan, dan langit serta bumi dipenuhi dengan suara menderu Dragon Bone Evil Moon. 4648. Ruang itu meledak, dan Dragon Bone Evil Moon dan Long Chen muncul bersama di sarang 10.000 naga. Para prajurit Dragon Blood yang masih tidur langsung terbangun. Dragon Bone Evil Moon. Ketika mereka melihat pedang besar Dragon Bone Evil Moon dan energi jahat yang tak ada habisnya, mata para prajurit Dragon Blood penuh dengan ketidakpercayaan. Hahaha, kamu masih ingat aku, hahaha. Para prajurit Dragon Blood memanggil namanya, dan Dragon Bone Evil Moon tertawa. Tawa yang keras itu seperti auman iblis atau auman para dewa, mengejutkan seluruh sarang 10.000 naga menderu dan meledak. Long Chen, cepat dan pimpin mereka melewati bencana. Aku akan menyerap sarang 10.000 naga ini. Ini adalah makanan besar pertamaku, kata Dragon Bone Evil Moon. Oke, Long Chen tidak ragu-ragu dan segera mulai mengumpulkan semua orang, karena Long Chen menemukan bahwa selama Dragon Bone Evil Moon dibuka, atmosfer dunia luar telah berubah secara drastis, dan hukum surga telah menjadi tidak normal. Semula di sarang 10.000 naga, sebagian besar atmosfer luar terisolasi dan tidak dapat dirasakan, namun kini dapat dirasakan, yang berarti hukum dunia luar telah berubah total. Bagaimana aku bisa menemukanmu nanti? Long Chen bertanya. Kamu tidak perlu mencariku. Setelah aku menyerap sarang 10.000 naga ini, aku akan bergabung denganmu secepatnya, kata Dragon Bone Evil Moon. Bas. Saat dia berbicara, Dragon Bone Evil Moon yang besar menembus langsung ke bumi. Seluruh sarang 10.000 naga bergetar, dan udara hitam tak berujung memenuhi udara, seperti jaring laba-laba, menutupi seluruh sarang 10.000 naga. Long Chen segera memimpin Dragon Blood Legion menjauh dari pintu masuk sarang 10.000 naga. Ketika semua orang baru saja meninggalkan sarang 10.000 naga, sarang 10.000 naga yang berwarna darah sudah terinfeksi oleh energi hitam, seperti sepotong batu tinta. Guo Ran dan yang lainnya masih bingung saat ini. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Saat mereka terbangun, mereka melihat Dragon Bone Evil Moon. Sebelum mereka sempat mencari tahu apakah itu benar-benar Dragon Bone Evil Moon, mereka sudah keluar. Setelah keluar dari sarang 10.000 naga, mereka menemukan bahwa pada suatu saat, simbol dengan pola naga muncul di darah di tubuh mereka, tubuh fisik mereka justru diperkuat kembali, dan dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Terutama Yue Zifeng, setelah menggunakan pedang itu, dia sepertinya telah mematahkan semacam belenggu kehidupan dan memasuki level yang lebih tinggi. Keadaan seperti itu tidak dapat dijelaskan, tetapi dapat dirasakan dengan jelas. Pada saat yang sama, ia dengan jelas merasakan semacam berkah, yang membuat persepsinya semakin tajam. Bos, apa yang terjadi? Saya jelas kalah. Tapi sepertinya saya menang. Yue Zifeng akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kamu masih terlalu peduli dengan kemenangan dan kekalahan. Aku iri padamu karena kekaguman yang diberikan kepadamu oleh senior klan kekaisaran itu. Sebagai seorang kultivator pedang, hanya ketika tidak ada seorang pun, tidak ada kemenangan dan tidak ada kekalahan, bisakah kamu menerobos kebingungan? Anda tidak harus terobsesi dengan kemenangan atau kekalahan, tetapi Anda harus terobsesi dengan pedang di tangan Anda. Kemenangan atau kekalahan tidak penting bagi Anda, yang terpenting adalah berada di bawah tekanan senior itu, kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, kata Long Chen. Yue Zifeng merasakan getaran di hatinya. Dia menyadari ada yang tidak beres dengan mentalitasnya. Sejak dia kalah dari Luo Changsheng, mentalitasnya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Meskipun sebelumnya, setelah pencerahan Long Chen, dia sudah tahu di mana kesalahannya, tetapi mengetahui bahwa dia tahu, percuma saja jika dia tidak bisa melakukannya, sepertinya dia benar-benar perlu bermeditasi. Hanya saja yang dia praktikkan dalam meditasi bukanlah ilmu pedangnya, melainkan keadaan pikirannya, jika tidak, kemungkinan besar dia akan tersesat. Biarkan aku memberitahumu ini, senior klan kekaisaran memandang rendah kami dari lubuk hatinya. Pedangmulah yang membuatnya mengalami perubahan besar, dari penghinaan menjadi pengakuan. Pada akhirnya, dia menggunakan esensi darah sisik kaisarnya, dan itu telah dibagikan kepadamu. Sekarang kamu harus tahu betapa berharganya esensi darah di tubuhmu.
Klan Kekaisaran, ras tertinggi klan naga, dapat dikenali olehnya, betapa hebatnya ini. Long Chen menghela nafas. Faktanya, ketika Long Chen datang ke sarang 10.000 naga klan Kekaisaran, dia samar-samar menebak sesuatu. Jika dia ingin mendapatkan manfaat apapun, dia perlu mendapatkan persetujuan dari ahli klan Kekaisaran. Hanya saja Long Chen datang ke sini karena hak istimewanya. Ahli dari klan Kekaisaran tidak punya pilihan selain mengikuti aturan dan tidak mempermalukan Long Chen. Namun Dragon Blood Legion berbeda. Mereka tidak memiliki keistimewaan seperti itu. Jika mereka ingin mendapatkan esensi darah skala kaisar, mereka perlu mendapatkan persetujuannya. Dragon Blood Legion tidak mengecewakan Long Chen, dengan keberanian dan semangat pantang menyerah, serta ketekunan, mereka akhirnya mendapatkan pengakuan dari para ahli klan Kekaisaran. Namun, sebagian besar dari ini disebabkan oleh Yue Zifeng. Kemauan dan semangat yang melekat pada pedang Yue Zifeng memungkinkan ahli dari klan Kekaisaran untuk melihat wajah sebenarnya dari Dragon Blood Legion. Justru karena inilah dia menggunakan esensi darah sisik kekaisarannya ke Dragon Blood Legion dan dibagikan kepada semua orang. Dibandingkan dengan prajurit Dragon Blood sebelum memasuki sarang 10.000 naga, prajurit Dragon Blood saat ini 10 kali lebih kuat. Ini ketika darah naga baru saja masuk ke dalam tubuh dan belum menyatu sepenuhnya. Setelah dibaptis dan ditempa oleh kesengsaraan surgawi, semua orang di Dragon Blood Legion akan terintegrasi sempurna dengan darah naga dan menjadi prajurit Dragon Blood sejati. Ketika semua orang mengetahui bahwa tubuh mereka telah disuntik dengan esensi darah klan Kekaisaran, serta esensi darah naga leluhur klan Kekaisaran, pada saat itu, mereka semua bersemangat dan gembira. Dan Yue Zifeng merasa lebih percaya diri ketika dia mengetahui bahwa pedangnya telah disetujui oleh para ahli dari klan Kekaisaran. Meskipun Yue Zifeng tidak memiliki darah naga di tubuhnya, dia bisa merasakan berkah dan berkah dari keinginan jiwa naga, yang membuatnya sangat berterima kasih kepada ahli dari klan Kekaisaran. Demikian pula, Bai Sisi, Bai Xiaole, dan Yu Qingxuan tidak disuntik dengan darah naga, tetapi mereka memiliki perpaduan kehendak jiwa naga, dan bahkan kekuatan supernatural naga terbangun dalam kesadaran mereka. Ini juga merupakan kesempatan besar bagi mereka. Terutama Bai Xiaole, ketika dia menggunakan pupil 3 bunga, pola berbentuk naga muncul di pupilnya, dengan berkah dari rune naga, kekuatan pupil 3 bunganya mengalami perubahan besar. Menurut legenda, klan naga memiliki ratusan juta cabang, dan kekuatan magisnya tidak ada habisnya dan mencakup segalanya, dibandingkan dengan mantra sihir umat manusia, itu hanya lebih banyak. Klan Kekaisaran dikenal sebagai Raja Naga, dan garis keturunan mereka mencakup kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya. Ketika semua orang menggabungkan jiwa naga dan darah naga, kekuatan magis yang cocok dengan sihir pribadi mereka akan secara otomatis terbangun dan bergabung dengan sihir mereka. Jika mantra umat manusia itu seperti benih, maka hakikat dan darah ras kekaisaran adalah tanah yang subur. Apapun jenis benihnya, mereka akan segera berakar dan bertunas di tanah subur tersebut. Sialan, siapa yang bisa menghentikan kebangkitan Dragon Blood Legion kita kali ini? Zifeng, lain kali kamu bertemu Luo Changsheng, pukullah kepalanya hingga menjadi kepala anjing, teriak Gu yang penuh semangat. Yue Zifeng menggelengkan kepalanya, dan Gu yang tertegun. Apa? Yue Zifeng tersenyum sedikit dan berkata, Bos benar, hanya yang lemah yang akan mengingat hal-hal seperti kemenangan dan kekalahan, dan yang kuat hanya akan menerima kekalahan sebagai sebuah langkah maju. Aku tidak terlalu tertarik pada Luo Changsheng sekarang. Mendengar apa yang dikatakan Yue Zifeng, Long Chen juga tersenyum. Ini menunjukkan bahwa Yue Zifeng telah benar-benar memahaminya dan wilayahnya telah meningkat lagi. Tidak lagi memikirkan tentang kemenangan atau kekalahan. Ayo pergi dan atasi kesengsaraan. Ketika mereka keluar dari sarang 10.000 naga, Long Chen melambaikan tangan dan semua orang bersorak dengan semangat tinggi. 4649. Gemuruh. Ketika Long Chen dan yang lainnya keluar dari makam naga, mereka melihat kilat tak berujung berkumpul di kejauhan, membentuk kelompok cahaya yang menggelegar. Pada saat ini, seluruh dunia redup, dan kelompok cahaya yang bergemuruh seperti bintang. Saat ini, bintang-bintang tidak ada habisnya, menderu dan meledak, dan setiap bintang melambangkan seseorang yang sedang mengalami kesengsaraan. Mereka sudah mulai mengatasi kesengsaraan, dan kita harus bergegas. Ketika dia melihat banyak orang mulai mengatasi kesengsaraan, Guoran menjadi sedikit cemas. Di dunia 9 surga, langit dan bumi berubah, hukumnya lengkap, dan energi spiritualnya penuh. Ini adalah waktu terbaik untuk mengatasi kesengsaraan. Banyak orang memasuki dunia 9 surga hanya untuk selamat dari kesengsaraan di sini. Jangan khawatir, energi spiritual dan hukum di sini belum mencapai puncaknya. Kita masih punya waktu. Ayo cari tempat yang bagus dulu, kata Long Chen. Long Chen tidak tahu banyak tentang cara mengatasi kesengsaraan, tetapi Long Chen percaya bahwa jika dia benar-benar melewatkannya, Earth Cauldron pasti akan mengingatkannya. Earth Cauldron belum berbicara selama periode ini, yang menunjukkan masih banyak waktu.
Lalu di mana kita harus memilih tempat berharga Feng Shui untuk mengatasi kesengsaraan? Guoran melihat sekeliling, melihat kesengsaraan di mana-mana, dan merasa sedikit bingung. Sederhana saja, dimanapun ada banyak orang yang mengatasi kesengsaraan, di situ ada harta karun Feng Shui. Long Chen tersenyum sedikit. Ketika Long Chen mengatakan ini, semua orang melihat ke satu arah hampir pada waktu yang sama, karena di arah ini, ada nebula yang padat, dan deru kesengsaraan sangat menakutkan. Ayo pergi. Setelah menentukan arah, semua orang segera mengambil tindakan dan berlari ke arah itu. Gemuruh. Bencana di depan tidak ada habisnya dan padat, Long Chen dan yang lainnya berlari dalam garis lurus, dan terkadang mereka bahkan harus melewati kesengsaraan. Ada orang-orang dari klan iblis, apakah kamu ingin membunuh mereka? Ketika mereka melihat para ahli dari klan iblis melewati kesengsaraan, para prajurit Dragon Blood tiba-tiba menjadi pembunuh. Tidak perlu. Membunuh mereka sama dengan melakukan intervensi dalam mengatasi kesengsaraan. Kesengsaraan akan segera menargetkan kita. Terkunci oleh kesengsaraan akan memperlambat tindakan kita. Ini dapat menyebabkan beberapa variabel yang tidak diketahui, dan kerugiannya lebih besar daripada keuntungan. Kata Long Chen. Ras iblis yang telah mengatasi kesengsaraan ini hanyalah udang kecil, mereka mungkin terpisah dari pasukan iblis dan tidak layak membuang waktu bersama mereka. Kakak, ketika Long Chen dan yang lainnya bergegas melewati kesengsaraan orang lain, orang yang mengatasi kesengsaraan itu sangat ketakutan hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Dia berteriak dan mengutuk Long Chen dan yang lainnya, karena mereka takut kesengsaraan terpengaruh dan mereka akan terbunuh oleh kesengsaraan surgawi. Ketika guntur tak berujung menghantam tubuh para prajurit Dragon Blood dan meledak satu demi satu, di depan para prajurit Dragon Blood, tingkat bencana ini bahkan tidak menggores mereka, dan tidak ada perasaan sama sekali. Bahkan Bai Sisi, Bai Xiaole, Yu Qingxuan dan orang lain yang tidak pandai dalam tubuh fisik dapat mengabaikan guntur ini, apalagi prajurit Dragon Blood yang kuat. Baptisan darah naga klan kekaisaran ini adalah perubahan seperti transformasi bagi semua orang. Kesengsaraan yang coba diatasi oleh orang-orang ini, bagi Dragon Blood Legion, tidak lebih dari kepingan salju di langit, tanpa bahaya apapun. Long Chen dan yang lainnya melewati kesengsaraan surgawi tanpa mempengaruhi fluktuasi kesengsaraan surgawi sama sekali, ternyata semua orang terlalu kuat, dan guntur yang menimpa mereka bahkan tidak dapat mengaktifkan pancaran pelindung tubuh semua orang. Karena tidak ada perlawanan, kesengsaraan surgawi tidak dapat menangkap fluktuasi semua orang. Semua orang lewat dengan mudah, tetapi orang yang mengatasi kesengsaraan ketakutan. Adapun apakah mereka gagal mengatasi kesengsaraan karena ketakutan, tidak ada yang tahu. Long Chen memimpin para prajurit Dragon Blood mengamuk, dan banyak orang yang mengalami kesengsaraan berteriak atau memohon bantuan. Bagi mereka yang bertanya dengan lembut, Long Chen dan yang lainnya akan menghindari kesengsaraan surgawi, tetapi bagi mereka yang mengutuk, Long Chen dan yang lainnya tidak akan memberikan muka, dan akan menerobos langsung kesengsaraan surgawinya. Guoran bahkan lebih buruk lagi. Dia bahkan terbang melewati orang itu, dan orang itu mengira Guoran akan memukulinya dan ketakutan setengah mati. Seiring dengan kemajuan mereka, semakin banyak orang yang mengalami kesengsaraan di depan, bahkan ada fenomena kesengsaraan kolektif, namun yang disebut kesengsaraan kolektif ini berarti 3 atau 5 orang mengalami kesengsaraan bersama. Meski begitu, fenomena ini masih sangat jarang terjadi. Ketika suatu kelompok mengalami masa kesusahan, kekuatan kesusahan akan ditumpangkan, kekuatan akan meningkat, dan ketidakpastian akan meningkat. Namun, beberapa orang yang berkuasa dan sangat percaya diri dengan asal-usul dan asal kekuatan yang sama akan tetap mengambil risiko dan memilih untuk selamat dari kesengsaraan secara kolektif, karena semakin kuat kesengsaraan, semakin banyak manfaat yang akan mereka peroleh. Aneh, kenapa kita tidak melihat para idiot dari klan surgawi itu? Guoran dan yang lainnya berjalan ke depan dan hendak memasuki area inti, tetapi tidak menemukan jejak klan surgawi. Terakhir kali mereka bertarung melawan klan surgawi, para prajurit Dragon Blood merasakan api di hati mereka, mereka semua berharap bisa bertemu mereka di sini dan menyelesaikan masalah ini. Apakah mereka tidak lagi berada di dunia roh kekosongan? Karena Long Chen memiliki Earth Cauldron, dia dapat dengan bebas melakukan perjalanan antara dunia roh Void dan dunia roh hantu. Long Chen memilih untuk bertahan dari kesengsaraan di dunia roh Void. Di satu sisi, ini adalah tempat di mana orang-orang paling berkuasa dari dunia luar berada, tempat yang cocok untuk mengatasi kesengsaraan, dan juga ingin bertemu Luo Changsheng sebentar. Mungkinkah mereka memiliki tempat rahasia untuk menghindari kesengsaraan? Xia Chen menebak. Begitu Xia Chen berbicara, hati Long Chen tergerak. Itu benar-benar mungkin. Meskipun ada banyak orang di sini yang bisa mengatasi kesengsaraan, tidak banyak orang super kuat. Jika mereka tidak datang ke sini, kemungkinan besar mereka punya tempat sendiri untuk mengatasi kesengsaraan. Tidak perlu berdebat dengan orang lain. Sial, orang-orang ini baru memulai bisnis, itu sangat keji. Gu yang mengertakkan gigi.
Abaikan mereka. Bahkan jika kita tahu bahwa mereka menjalankan kompor kecil, itu tidak ada gunanya. Kita tidak dapat menemukannya sama sekali. Kita harus tetap di sini dan selamat dari kesengsaraan surgawi. Long Chen menghibur. Long Chen memimpin semua orang langsung ke area inti. Ini adalah pegunungan yang membentang miliaran mil. Namun, tidak ada rumput yang tumbuh di pegunungan. Semuanya adalah bebatuan bergerigi dan aneh. Dari kejauhan, mereka terlihat seperti sekelompok raksasa batu tergeletak di tanah. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di sini, dan pusaran guntur besar telah terbentuk di atas 9 langit. Ini adalah fenomena aneh yang disebabkan oleh interaksi kesengsaraan surgawi dari ratusan juta orang. Umat manusia rendahan, keluar dari sini. Long Chen baru saja mendekati area inti, dan teriakan dingin datang dari tengah bebatuan aneh yang tak berujung. Sekelompok makhluk dengan tanduk di kepala, tinggi lebih dari 10 kaki, dan kekar seperti menara besi, memandang Long Chen dan yang lainnya dengan dingin, mata mereka bersinar seperti binatang haus darah, penuh peringatan. Ada lebih dari 10 orang dalam kelompok ahli ini, mereka menakutkan dan menempati wilayah inti, tetapi mereka tidak mengalami kesengsaraan, mereka sepertinya sedang menunggu sesuatu. Dan di sekitar mereka, tidak ada yang berani mendekati mereka sejauh ratusan ribu mil, yang jelas orang lain takut pada mereka dan tidak berani bersaing dengan mereka untuk mendapatkan tempat ini. Para doyen bintang 8, Guoran dan yang lainnya mau tidak mau terkejut ketika mereka melihat sekelompok orang ini. Kekuatan doyen orang-orang ini seluas lautan, dan tekanan mereka sangat mencengangkan. Namun, ketika Long Chen dan yang lainnya mendekat, wajah makhluk mirip menara besi ini juga berubah, karena mereka akhirnya merasakan aliran darah dari para prajurit Dragon Blood. Semuanya, bersiaplah. Jika kalian sudah siap, kita akan memulai kesengsaraan secara langsung, kata Long Chen bahkan tanpa melihat ke arah sekelompok orang. Mencari kematian. Melihat Long Chen memperlakukan mereka seperti udara, makhluk seperti menara besi tidak bisa menahannya. Sambil mengaum, dia memegang pisau panjang besar dan menebas Long Chen. 4650. Boom. Pedang panjang menghalangi bilah panjang raksasa itu, seorang prajurit Dragon Blood yang mengambil tindakan dan memblokir pisau pria itu. Pria itu menebas dengan pedangnya, energi dan darahnya melonjak ke langit, dan kekuatan doyen menyapu langit, namun, pedang menakutkan seperti itu dihadang oleh prajurit Dragon Blood. Apakah kamu ingin hidup dengan baik? Petik 2. Puff. Prajurit Dragon Blood itu menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba sosoknya berkedip dan menghilang seketika. Makhluk itu kaget dan buru-buru mundur. Saat dia mundur, darah berceceran dan sebuah kepala terlempar ke langit. Tubuh besar makhluk itu mundur beberapa langkah dan kembali ke perkemahan klannya, namun kepalanya gagal untuk bergerak mundur. Prajurit Dragon Blood itu mengembalikan pedangnya dan menyarungkannya. Saat dia mengembalikan pedang dan menyarungkannya, kepala makhluk itu jatuh ke tanah, dan kemudian tubuh tanpa kepala yang mundur juga perlahan terjatuh. Sekelompok makhluk ketakutan dan marah, mereka tahu bahwa Long Chen dan yang lainnya tidak mudah untuk diajak main-main, tetapi asal-usul mereka sangat mencengangkan dan mereka tidak pernah meremehkan orang lain. Mereka tahu bahwa Long Chen adalah pemimpin di sini, jadi makhluk itu sedang menuju ke arah Long Chen, tetapi mereka tidak menyangka bahwa prajurit biasa akan membunuh salah satu ahli mereka dengan satu gerakan. Ini juga berarti bahwa ada lebih dari 7.000 orang di Dragon Blood Legion, dan tidak satu pun dari mereka yang lebih buruk dari mereka, selusin dari mereka tidak cukup di depan Dragon Blood Legion. Kamu sangat berani, kamu bahkan berani menyinggung klan barbar kami. Beritahu kami namamu, sesosok makhluk meraung. Klan barbar. Ketika mereka mendengar nama ini, ekspresi Guoran dan yang lainnya berubah. Ketika mereka melihat ekspresi semua orang berubah, para ahli dari klan barbar segera menjadi sombong, berpikir bahwa setiap orang ketakutan setelah mendengar nama klan barbar. Bos, Guoran dan yang lainnya memandang Long Chen. Ada banyak jenis orang barbar, dan mereka juga terbagi menjadi baik dan jahat. Melihat ciri-ciri cemberut dan wajah mereka yang menyeramkan, Anda dapat mengatakan bahwa mereka bukan orang baik. Aman adalah klan barbar darah bangsawan dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kata Long Chen sambil menggelengkan kepalanya. Dia tahu apa yang dikhawatirkan semua orang. Mereka takut orang-orang ini berasal dari klan yang sama dengan Aman. Kalau begitu, akan sulit menjelaskannya kepada Aman ketika mereka melihatnya. Sekilas Long Chen tahu bahwa orang-orang ini memiliki darah barbar, tetapi tidak seperti Aman, darah mereka penuh dengan kekerasan dan haus darah. Bertentangan dengan kebaikan dan kejujuran Aman, Long Chen tidak percaya bahwa akan ada hubungan apapun di antara mereka. Oleh karena itu, ketika prajurit Dragon Blood membunuh orang, dia tidak berniat menghentikan mereka, dan dia bahkan tidak repot-repot menanyakan asal-usul mereka. Darah barbar. Ketika mereka mendengar dua kata ini, giliran para ahli dari klan barbar yang mengubah ekspresi mereka.
Pergi. Mendengar kata darah barbar, ketakutan muncul di wajah para ahli dari barbar liar ini. Mereka segera mengambil mayat-mayat yang ada di tanah dan pergi dengan sedih. Hei, kekuatanku sebanding dengan doyen bintang 8. Keren sekali. Ketika sekelompok prajurit barbar liar pergi, prajurit Dragon Blood itu menunjukkan kegembiraannya. Sebelumnya, mereka semua dikejutkan oleh energi kekerasan dan kekuatan doyen pihak lain, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka telah mencapai ketinggian itu tanpa menyadarinya. Bos, mari kita lalui kesengsaraan bersama. Semua orang sudah siap, kata Gu yang bersemangat. Yang lain juga menantikannya. Hanya setelah melalui baptisan kesengsaraan surgawi mereka dapat benar-benar mencerna apa yang mereka peroleh di sarang 10.000 naga. Hanya ketika mereka melangkah ke alam Venerate mereka dapat benar-benar memiliki pijakan yang kuat. Kalianlah yang akan mengatasi kesengsaraan, Long Chen mengoreksi. Bos, apakah kamu tidak ikut dengan kami? Guoran dan yang lainnya langsung kecewa ketika mendengar apa yang dikatakan Long Chen. Kali ini tidak akan berhasil. Saya memiliki terlalu banyak karma. Jika kita melalui masa kesusahan bersama, Anda akan terlibat oleh saya. Anda melalui masa kesusahan terlebih dahulu, dan saya akan membantu Anda melindungi hukum. Setelah kalian menyelesaikan kesengsaraan, aku butuh bantuanmu, kata Long Chen dengan wajah serius. Long Chen sudah memiliki firasat bahwa banyak sebab dan akibat yang mengerikan akan dihilangkan selama kesengsaraan ini. Terakhir kali dia mengalami bencana, dia hampir lolos dari kematian. Jika bukan karena bantuan ayahnya dan dorongan bibinya, Long Chen akan mati. Namun saat mengatasi kesengsaraan itu adalah sebuah tipuan, tipu daya semacam ini mungkin bukan hal yang baik, dan kemungkinan besar akan diakumulasikan dan dihilangkan bersama-sama pada kesengsaraan berikutnya. Kali ini, Long Chen berencana untuk melakukan pertarungan nyata dengan Tianji. Tianji ingin melikuidasi dia, dan dia juga ingin melikuidasi Tianji. Long Chen punya firasat bahwa bencana ini akan sangat sulit, dan dia tidak berani membiarkan saudara-saudaranya mengambil risiko bersamanya. Ayo mulai. Gu yang menarik napas dalam-dalam, dan semua orang di Dragon Blood Legion menahan napas dan berkonsentrasi. Lalu ada suara teredam di tubuh mereka, seolah-olah ada sesuatu yang pecah, dan kemudian aura mereka naik seperti tsunami, pilar cahaya melesat langsung ke langit. Bas! Saat semua orang menerobos bersama, seluruh dunia bergetar hebat, para ahli yang melewati kesengsaraan di kejauhan menoleh satu persatu dan melihat ke arah Dragon Blood Legion. Wajah mereka pucat, dan mulut terbuka lebar. Meskipun kesengsaraan kolektif tidak dianggap sebagai praktik mandiri di sini, mereka belum pernah mendengar, apalagi melihat, fenomena lebih dari 7.000 orang yang selamat dari kesengsaraan pada saat yang bersamaan. Hajingan, mereka sudah cukup hidup, dan mereka ingin menyeret kita untuk dikuburkan bersama mereka. Para ahli yang sedang melewati masa kesusahan di kejauhan meraung dengan marah. Dengan begitu banyak orang yang melewati masa kesusahan bersama-sama, itu jelas bahwa mereka melakukan bunuh diri. Gemuruh. Pada saat ini, seluruh dunia bergetar, dan awan bencana melonjak di atas langit, seperti ribuan kuda yang berlari kencang, dan seperti ratusan sungai yang kembali ke laut, semuanya berkumpul menuju Dragon Blood Legion. Para ahli yang mengatasi kesengsaraan itu terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan kesengsaraan mereka mulai berkurang. Awan kesengsaraan ini seperti tentara di medan perang. Ketika mereka mendengar seruan berkumpul, mereka tidak lagi berencana untuk memperhatikannya, dan bergegas menuju ke Dragon Blood Legion. Alhasil, beberapa ahli yang hampir berada di akhir tribulasinya bersorak nyaring, kepergian tribulasi berarti tribulasi mereka telah selesai. Agar orang awam bisa selamat dari kesengsaraan, bagian pertama dari prosesnya adalah menyerap kekuatan petir untuk memperkuat jiwa dan raganya, sehingga bisa memetik manfaat secepatnya. Babak kedua adalah nyata mengatasi tribulation, karena pada babak kedua tubuh sudah dalam keadaan jenuh, tujuannya saat ini adalah bertahan dari kerusakan tribulasi tanpa mengalami kematian, yang dianggap sukses. Para ahli yang sudah setengah jalan melewati kesengsaraan dan telah menuai keuntungan tanpa harus menanggung risikonya bersorak dan meraung kegirangan. Tetapi para ahli yang baru saja mulai mengatasi kesengsaraan itu mengutuk dengan keras, mengatakan bahwa kesengsaraan itu disedot oleh Dragon Blood Legion. Mereka mengejar kesengsaraan dari belakang, seperti anak domba yang mengejar domba betina untuk menghisap susu. Mereka tampak marah dan malu. Dragon Blood Legion secara kolektif mengatasi bencana, menarik hampir semua awan bencana dalam jarak ratusan juta mil di sekitar mereka. Ahli yang tak terhitung jumlahnya harus mengejar awan bencana. Pemandangannya spektakuler sekaligus aneh. Awan bencana menutupi langit dan menghalangi sinar matahari, menumpuk semakin tebal, seolah-olah seluruh langit telah runtuh. Boom! Tiba-tiba awan malapetaka bergetar, dan semburan guntur dengan diameter ribuan mil turun dengan kekuatan guntur. Ketika mereka melihat semburan guntur yang mengerikan, mata banyak orang dipenuhi dengan ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka melihat guntur yang begitu mengerikan. Ini adalah gelombang guntur pertama,
dan tekanan yang terkandung di dalamnya 10 kali lebih kuat dari gelombang guntur terakhir orang biasa. Ini hanya membunuh orang. Bunuh. Saat aliran deras yang menggelegar mengalir, orang-orang yang menonton dari kejauhan tercengang oleh pemandangan di depan mereka. Para prajurit Dragon Blood meraung ke langit, dan benar-benar pergi ke hulu dan bergegas langsung ke awan bencana. Ini, mata ahli yang melihat pemandangan ini hampir melotot.